rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu tentang kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan bahagian hidupmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 77. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, masih diberikan rasa kemauan. Kadang lain sehat tapi tidak mau. Alhamdulillah, masih diberikan keistiqomahan hati di atas ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan syukur kita sebagai wasilah dan perantara menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat dan soleh hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah,
kita sampai saat ini diizinkan Allah diantarkan sampai penghujung bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, semoga seluruh amal kebaikan menjadi perantara dan wasilah sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Karena satu-satunya amal soleh lah yang akan Allah pandang baik di hadapan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, falyaman amalan solehan, maka dia wajib beramal soleh. Jadi kata kuncinya amal soleh. Kalau tidak soleh, tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, nanti kata Rasul, setelah kematian manusia berada di hari kiamat, maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazulu, tidak akan bergerak dan tidak akan bergeser, maqadama abdi yaumal qiyamah, kaki seseorang hamba nanti di akhirat, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Persoalan itu kita lakukan di alam dunia ini, tapi nanti nyampai ke akhirat. Nah, oleh sebab itu kehati-hatian di dalam hidup itu sangat perlu sekali. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti kata Rasul di akhirat, di hari kiamat, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Yang pertama sekali, an umrihi afnahu, tentang umur yang dititipkan kepadanya. Berapa umur kita sampai akhir kehidupan kita? 60-an, 70 atau 40? Umur yang dititipkan Allah akan dipertanggungjawabkan. Ini tidak ada ceritanya lepas begitu saja, tidak. Nah, oleh sebab itu orang yang arif, orang yang hebat itu adalah mempergunakan kehidupan kita yang dititipkan oleh Allah ini sebaik-baiknya pada jalan yang Allah ridho. Hidup kita sekali di dunia ini, nggak akan ada hidup lagi. Nanti setelah kehidupan akhirat ini ada, kecuali orang ateis ya, tidak memahami itu. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu kata Rasul bahwa sebaik-baik manusia, khairun nas, manusia yang paling baik itu adalah, kata Rasul, man atala umrihi, umurnya panjang, kemudian wa husnul amalihi, baik amal kebaikannya itu banyak. Umurnya panjang 60, 70, 80 tahun, tapi amal kebaikan itu banyak yang dilakukan ketimbang dari amal-amal yang tidak baik, karena nanti akan bermasalah. Oleh sebab itu ternyata umur yang dititipkan oleh Allah akan dipertanggungjawabkan. Ambo sedang mutu matah baru, tidak ada cerita. Yang muda juga akan ditanya berapa umur kita. Oleh sebab itu bahkan salah satu, sab'atun yudilluhumullah la dillah illa dillah, ada 7 kelompok manusia nanti yang akan mendapat naungan yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satu adalah pemuda yang dia selalu mempergunakan kemudaannya itu, masa mudanya itu untuk taat kepada Allah. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari titipan umur yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita bukanlah hak milik, tetapi kita adalah hak pakai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Kemudian yang kedua kata Rasul, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan persoalan, yaitunya yang keduanya kata Rasul, wa an ilmihi, tentang ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya ilmu itu adalah pemberian Allah, dan itu nanti akan dicabut. Makanya kalau ada orang-orang, hamba-hamba, manusia-manusia yang sampai umur yang sangat lanjut usia, wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, thumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu, minkum mayuraddu ila ardhil umur, ada sebahagian kamu disampaikan kepada umur yang sangat lanjut usia. Basawa pikun likaila yang lama bada ilmin syai'an, sehingga dulu dia hebat, banyak dia tahu, pengalamannya tinggi, mungkin S1, S2, S3, udah guru besar dia. Nanti di akhir kehidupan itu la yang lama bada ilmin syai'an, enggak tahu lagi. Salat zuhur 45 ya, 54 ya, 45 ya. Ragu dia, bukan ragu sebenarnya. Begitulah sunnatullah. Hebat dulu, nanti di akhir kehidupan akan sampai ke sana. Makanya siklus manusia itu enggak ada. Terus naik. Habis puncak. Berapa puncak terserahlah, 60 terus turun. Habis lagi. Begitulah manusia. Dari enggak ada, enggak ada lagi. Namun yang ada selama kita perbuat dan peroleh itu akan dipertanggungjawabkan di hari yang lain, itulah di hari kiamat. Oleh sebab itu, agar ilmu bermanfaat, maka berikanlah kepada orang lain. Salah satu, ini kan hadis yang terkenal itu, al ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Salah satu adalah yang akan terus mengalir walau manusia itu sudah berada di alam barzah sekalipun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wa an malihi, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba sebelum menyelesaikan wa an malihi, harato yang dititipkan Allah. Bara banyak baik rumah, kendaraan, pakaian, semuanya yang dititipkan Allah akan dipertanggungjawabkan. Maka manfaatkanlah untuk fi sabilillah, pada jalan yang Allah ridho. Hati-hati, jangan sampai harta yang membuat kita itu bermasalah nanti di akhirat. Kenapa? Tidak pandai, tidak mampu, atau tidak mau mempergunakan pada jalan yang Allah ridho. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak sampai engkau terhalang, lalai untuk ingat kepada Allah. Seharusnya dengan harato dan anak itu taqarrub ilallah, makin daki awak dengan Allah. Jangan harta standar, jangan pangkat dan jabatan standar kita. Lebih hebat Qarun, lebih bagus dan lebih baik itunya Fir'aun. Ternyata tidak. Semua itu akan habis dan hamba. Mari, titipan dan amanah itu semua akan dipertanggungjawabkan. Harta dua, min aina iktasabahu, dari mana didapat. Hati-hati itu, cara mencari, cara mendapatkannya. Makanya konsep dalam Islam tu halalan thayyib. Halal atau enggak? Ini Allah ridho atau enggak? Kalau enggak usah bermasalah besok. Kini memang belum terasa lagi. Nikmat itu sebentar. Berapa lama nikmat itu? Harato itu berapa lama? Semasa hidup. Sakit saya tidak bisa lah dah. Tapi azab musibahnya berkepanjangan, hadirin. Mari kita waspada. Wa inam faqahu kama di pagunoan. Jadi dua itu. Kalau umur satu cuman, ilmu satu. Kalau harato dua, muka balakang. Min aina iktasabahu, dari ma didape, wa inna anfaqahu kama di pagunoan.
Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Yang terakhir yaitunya anjismihi, jasad awak masih sehat, manfaatkan kesehatan tu elok. Kebaikan itu pada jalan Allah. Kalau lah sakit awak susah sedonyo. Lama rukuk sakit kepala, lama tagak sakit juga kaki. Maka semasa kita kuat, kita sehat, manfaatkan, maksimalkan ibadah. Makanya pesan Rasul, pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Salah satu adalah pergunakan sehatmu, wasihataka qabla saqamika, sebelum sakitmu. Sehat jo sakit itu pasti tiba jo awak. Ndak do indaknya. Oleh sebab itu mudah-mudahan semua yang kita lakukan di atas redha Allah Subhanahu wa taala mengharungi kehidupan ini dalam rangka menuju kampung kita yang abadi di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum